Jumpa lagi di Ribut TV. Ya, saat video ini dibuat, smartphone yang saya pegang di tangan ini adalah smartphone 5G dengan harga paling rendah yang ditawarkan oleh Vivo. Ini adalah Vivo T1 5G. Harganya untuk varian paling murahnya ada di bawah 3 juta rupiah. Menariknya, nggak cuma punya 5G aja, performa yang ditawarkan oleh smartphone ini berada di atas rata-rata untuk kelas harganya untuk smartphone di awal tahun 2022 ini. Oke, yuk kita langsung aja tes smartphone yang satu ini. Oke, Vivo T1 5G. Ini adalah produk lini terbaru dari Vivo. Ya, terkesan bahwa posisinya ini mirip sekali dengan seri Z yang dulu ya. Ingat nggak? Ya, yang nggak pernah datang lanjutannya lagi, cuma sekali datang doang. Nah, sekarang ada seri T di sini. Dan karakternya juga mirip-mirip sih ya. Nah, seri T ini diposisikan sebagai smartphone 5G kelas menengah yang terjangkau, tapi dengan performa yang mumpuni di kelasnya. Vivo sendiri menyebutkan bahwa huruf T di seri ini merujuk ke kata turbo. Jadi mari kita lihat seperti apa sih racikan yang satu ini. Nah, tapi sebelumnya kita mulai dari paket penjualan ya. Untuk paket penjualan ada unit Vivo T1 5G-nya. Lalu ada charger 18 watt. Ya, masih ada charger dong di sini. Masih ada ya chargernya ya. Charger masih ada. Oke, untuk kabel ada kabel USB Type-C, lalu masih ada case-nya juga. Iya, harusnya gitu ya, masih ada case-nya. Kalau nggak kan susah ya, nanti kalau nggak ada case-nya baru beli terus jatuh tergores, nggak enak. Jadi ada case-nya di sini. Lalu screen protector juga masih ada dan sudah terpasang di layar smartphone. SIM tray ejector ada dan paket dokumen ya udahlah pastinya udah ada di sini ya. Jadi ini adalah paket yang cukup lengkap untuk tahun 2022 di kelas harganya. Charger, case, dan screen protector masih ada. Oke, kita masuk ke desainnya. Dia menggunakan frame dengan desain flat, desain yang klasik akhir-akhir ini ya. Kayaknya trennya adalah desain frame-nya harus nge-flat seperti ini. Frame smartphone ini terbuat dari bahan polikarbonat, sementara bodi belakangnya diproses dengan crystalline matte teknik yang menghasilkan permukaan yang diklaim lebih tahan terhadap goresan dan bekas sidik jari kita. Benar nggak sih? Agak sedikit masih ada, tapi ya emang lebih susah nempel sidik jarinya ya. Nah, untuk opsi warna yang tersedia untuk smartphone ini adalah Starlight Black seperti yang kami pakai ini, dan ada juga opsi Rainbow Fantasy yang mengusung gradasi warna yang menyerupai pelangi. Dimensi smartphone ini adalah 164 x 75,8 x 8,3 mm, sementara bobotnya di 188 gram. Jadi ya mau dibilang besar-besar amat juga enggak, dan enggak berat-berat amat juga dia. Untuk sisi kanan kita lihat ada tombol power sekaligus fingerprint scanner dan ada tombol volume up and down. Di sisi atas ada mikrofonnya, ada SIM tray ini hybrid dengan 2 nano SIM atau 1 nano SIM card plus 1 micro SD. Di sisi kiri dia kosong. Di bawah ada audio jack 3,5 mm, ada mikrofon, ada USB Type-C dan ada speaker. Ya, tentunya speakernya ada single aja, satu aja, bukan 2 speaker di sini. Dari depan kita lihat ini adalah layar 6,58 inci dengan ada notch ya, berukuran kecil di sini. Panel ini adalah, nah ini panel IPS di sini. Enggak ada masalah sama panel IPS karena biasanya panel IPS ini kan tahan lama ya. Kemudian resolusinya di Full HD Plus 2408 x 1080 pixel. Refresh rate-nya ini disayangkan hanya di 60 Hz, mungkin untuk menekan harga ya. Untuk brightness, hasil pengujian kami menunjukkan bahwa brightness maksimal untuk penggunaan indoor itu sekitar 450 nits. Ini berarti cukup tinggi. Nah, untuk color gamutnya di mode profesional itu 96,8% sRGB dengan volume di 99,2% sRGB. Sementara untuk mode standar dia ada di 99,5% sRGB dan bisa sampai 97,2% DCI-P3. Jadi kalau kalian mau tampilannya kinclong, warnanya kemana-mana gitu ya, pakai mode standar. Tapi kalau kalian memang sering ngupload foto, video untuk sosial media, baiknya pakai mode profesional. Jadi supaya nggak salah tangkep ya di tempat yang lain, karena nggak semua smartphone punya layar sampai 97,2% DCI-P3. Nah, untuk bezel di sekitar layar belum bisa dikatakan tipis. Bezel bawah layar itu kelihatan relatif tebal ya di sini ya. Lalu ada earpiece di bezel atas layar, tapi ya ini earpiece aja, memang hanya untuk nelpon.
Untuk kamera selfie itu ada di dalam notch kecil di area atas layar. Ini adalah kamera 16 megapiksel f2.0 fixed focus. Perekaman video sampai dengan 1080p 30 fps. Di sisi belakang ini ada kamera utamanya triple camera ya. 50 megapiksel main kamera ini pakai ISOCELL GN1 di sini ya. f1.8 dan tentunya autofocus. Lalu ada 2 megapiksel depth kamera f2.4 dan ada 2 megapiksel super makro kamera f2.4. Oke, berarti kameranya ada satu ya yang 50 megapiksel. Lalu ada LED flash. Untuk perekaman video itu bisa mencapai 1080p 60 fps untuk kamera utama yang 50 megapikselnya ya. Memang belum ada 4K, tapi 1080p 60 fps sudah mencukupi untuk kelas harga segini. Untuk fitur-fitur ada banyak, ada night mode, ada 50 megapiksel, ada pro photo, ada picture-in-picture video, dual view video, slow motion, time lapse dan lain-lain. Nah, untuk jerawannya, SoC-nya pakai Dimensity 810 atau 810 yang 6 nanometer. Ini udah pernah kita keluarkan hasil pengujian sementaranya ya. Ya, kita pakai yang satu ini waktu menguji si Dimensity 810 ya. Untuk RAM, untuk unit yang kami tes, ini yang 8GB dengan storage 128GB. Tapi untuk yang harganya di bawah 3 juta, itu yang RAM-nya 4GB dengan storage nggak kalah besar, tetap 128GB. Tentunya, Vivo T1 5G ini mendukung extended RAM plus 4GB untuk varian yang 8128, sementara untuk yang 4128 itu extended RAM-nya tersedia plus 1GB. Saat pertama dinyalakan, storage sudah terpakai sekitar 25GB. Ini wajar ya, di kisaran 25GB. Sementara untuk microSD-nya tadi itu support sampai dengan 1TB. Untuk sistem pendingin dia menggunakan liquid cooling system ya. Nanti kita tes seperti apa kerjanya itu ya. Lalu baterai 5000 mAh mendukung 18 watt fast charge dengan Vivo Energy Guardian. OS dia pakai Fun Touch OS 12 yang pakai basis Android 12. Bagus, pakai 12, jangan pakai 11. Udah tahun 2022. Untuk sensor ada accelerometer, ada light sensor, ada proximity sensor, tapi sayangnya dia menggunakan virtual gyro di sini. Untuk fitur keamanan tadi udah kita bahas, ada side fingerprint dan ada face unlock. Untuk konektivitas 2G, 3G, 4G dan 5G. Ya namanya juga Dimensity ya, udah pasti dia pakai 5G di sini ya dan mendukung semua yang sebelum 5G. Untuk Wi-Fi dia pakai Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 dan ada NFC multifungsi serta USB-nya tentunya bisa OTG dong USB-nya, tapi memang ya belum bisa buat output ke layar. Itu standar lah buat harga segini. Kita langsung masuk ke pengujian performance saja. Benchmarknya Antutu 8 dapat 318 ribuan. Lalu Antutu 9 dapat 360 ribuan. Nah kalau kalian dari skor Antutunya mungkin agak sedikit kecewa. Tapi jangan cepat-cepat memutuskan ya. Karena pengujian gamenya bisa beda. Lalu Geekbench 5 single core 583 multicore 1748. Untuk 3D Mark Slingshot Extreme itu grafik skornya di 2601. Sementara untuk Wildlife Stress Test, base score-nya di 1337 dengan lowest score di 1324. Konsistensinya ada di 99%. Mantap di sini. Lalu GFX Bench, T-Rex offscreen 1080p 69 fps, Manhattan 3.1 offscreen 1080p 28 fps. Oke, kita masuk ke gaming. Untuk PUBG Mobile gimana? Sayangnya setting frame rate yang terbuka hanya ultra alias 40 fps mentok di situ ya. Saat kami coba dengan setting balance ultra, ya frame rate-nya rata banget di 40 fps. Terlalu ringan game ini untuk SoC yang dipakai di dalam sini. Untuk Apex Legends tersedia setting balance high. Nah, di sini game terbilang nyaman tapi frame rate-nya lagi-lagi rata di 40 fps. Ya, itu terus bertahan selama 25 menit kita main, nggak ada bergerakan. Jadi lagi-lagi terlalu ringan. Lalu Mobile Legends dengan setting high HD shadow on, frame rate yang kami dapatkan di kisaran 58-60 fps. Hanya sesekali turun ke 55 fps. Game ini jadi terasa berjalan mulus, lancar, bahkan 3 match berturut-turut dengan total sekitar 30 menitan. Itu nggak ada penurunan performa sama sekali yang kami rasakan. Lalu beralih ke Modern Warship. Setting yang kami gunakan adalah setting medium. Hasilnya saat awal match frame rate ada di kisaran 60 fps. Kemudian saat battle mulai frame rate masih bisa di kisaran 50-60 fps. Sementara saat battle jadi rame, dia masih tetap di 50-60 fps. Tapi sekali-sekali dia turun sedikit di bawah 50 fps. Masih terbilang nyaman ya main game yang satu ini. Beralih ke Genshin Impact. Tentunya settingannya harus di lowest 60 ya untuk level ini ya. Hasilnya kita dapetin frame rate yang terbilang cukup konsisten di atas 30 fps. Bahkan lebih tepat di sekitar 35-45 fps. Sesekali bisa dekat 30 fps.
FPS atau sedikit di bawah 30 FPS kalau sedang lawan musuh. Tapi itu Genshin banget ya. Nah, lalu kami iseng mencoba mengubah mode di overlay game toolbar dari balance ke performance mode. Hasilnya tidak jauh berbeda. Game masih jalan di sekitaran 35 sampai 45 FPS dan sedikit turun ke kisaran 30 FPS saat lagi berantem di situ. Ini nyaman sih main Genshin Impact dengan si Vivo T1 5G ini. Untuk suhu permukaan smartphone, walaupun game ini berjalan mulus dan lancar, suhunya terbilang masih juga sangat terjaga di sini. Area terpanas di bagian depan itu hanya sekitar 36 sampai 37 derajat Celcius saja. Sementara untuk sisi belakang, suhunya masih ada di bawah 40 derajat Celcius juga, di kisaran 37 sampai 39 derajat Celcius. Jadi ini tidak terasa panas gitu ya, walaupun gamenya berjalan dengan cukup lancar. Oke, tapi apakah kita bisa mendapatkan extra performance dengan menggunakan kipas? Ya, kita pasang fan grip ya, dan ternyata hasilnya nggak jauh beda sebetulnya. Saat menggunakan performance mode, frame rate bisa lebih dekat ke 40 FPS memang ya, walaupun jaraknya dengan tanpa menggunakan fan grip tidak terlalu jauh. Tapi setidaknya ada sedikit peningkatan lah ya. Cuma ya berarti kalian main dengan fan grip atau tanpa fan grip kayaknya nggak terlalu jauh beda memang. Sedikit catatan terkait tes gaming ini semua diuji dengan yang RAM-nya 8GB. Untuk varian 4GB bisa jadi akan ada perbedaan performa. Mungkin tidak banyak, tapi ya bisa jadi ada. Oke, kita lanjut ke tes kamera, tapi tentunya nggak di sini. Yuk, kita keluar. Oke, jadi di tangan saya kali ini sudah ada Vivo T1 5G nih teman-teman. Jadi langsung aja kita lihat kemampuan kameranya seperti apa. Yang pertama saya lagi tes ini adalah kamera selfie-nya di resolusi Full HD 30. Hasilnya kurang lebih kayak begini. Dan suara yang lagi kalian denger ini adalah suara dari mikrofonnya langsung. Saya nggak pakai mikrofon eksternal, jadi kurang lebih hasilnya kayak begini. Misalnya kalau kalian belum punya mikrofon eksternal, pakai mikrofon bawahnya hasilnya kayak begini. Kalau saya boleh menilai, hasil mikrofonnya udah termasuk yang lumayan untuk kelas harganya. Jadi ya cukup lah kalau misalnya belum punya mikrofon eksternal. Setidaknya dia udah pakai dual mikrofon, jadi kalau misalnya satu mikrofon nggak sengaja ketutupan oleh tangan, masih ada mikrofon backup satu lagi. Jadi mending lah ketimbang single mikrofon doang. Kalau single mikrofon doang, sekali ketutup tangan udah suaranya hilang. Dari segi kualitas gambarnya sendiri, buat saya ini termasuk yang bagus ya kamera selfie-nya. Gambarnya tajam, warnanya tergolong natural. Cuman memang masalah terbesarnya ada di stabilizer sih. Sayang sekali untuk kamera selfie-nya belum tersedia. Padahal detail dan warnanya saya udah suka. Kalau kamera utamanya, hasilnya kayak gini. Agak disayangkan kamera utamanya tidak diberikan stabilizer. Agak aneh ya, belum jelas apakah ini keterbatasan SoC atau memang belum diberikan oleh Vivo. Nah, saat saya coba arahkan ke wajah, saya baru sadar kalau warnanya ini ternyata agak sedikit pucat ya. Kalau biasanya kamera smartphone lain itu oversaturated, menurut saya ini malah undersaturated. Coba kalian lihat karakter warnanya dibanding kamera selfie-nya. Kelihatan beda jauh ya karakter warnanya. Kalau ngomongin kemampuan autofocus, kalau saat terang sih aman-aman aja ya. Tapi kalau udah agak gelap memang susah fokusnya. Jadi mesti di-tap manual ke objeknya. Lanjut ke kondisi low light. Nggak disangka-sangka hasil video selfie-nya masih bisa cukup terang dan minim noise ya. Detailnya juga masih dapat. Tapi setelah saya cek lebih lanjut, ternyata frame rate video selfie-nya turun jadi 20 fps. Walaupun di dalam setting udah 30 fps. Ini otomatis ditentukan oleh sistemnya ya. Apakah ini masalah besar? Tergantung kalian juga sih. Ini saya kasih contoh kamera selfie-nya yang 20 fps. Lalu ini hasil kamera utamanya yang nggak frame drop. Berasa nggak bedanya? Kalau buat kalian mirip-mirip aja ya berarti ini mestinya bukan masalah buat kalian. Kita lanjut ke kamera utamanya. Videonya minim noise dan detailnya masih cukup dapat. Menariknya yaitu tadi, frame rate-nya tetap 30 fps kalau di sini. Overall masih cukup bisa diandalkan. Tapi tetap sih, di mata saya kamera selfie ini terasa lebih jago ketimbang kamera utamanya. Bahkan warnanya masih oke walaupun di saat low light kayak begini. Kesimpulan soal kameranya, gambarnya udah bagus menurut saya, tapi apakah ini kamera paling bagus untuk kelas 3 jutaan? Mohon maaf, belum. Kameranya agak berat sih untuk bersaing di smartphone-smartphone kelas harga segini. Andai videonya ada stabilizer, lalu ada kamera ekstra seperti kamera ultrawide, smartphone ini bakal lebih menarik lagi sih. Oke, segitu aja tes kameranya, kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya. Nah, jadi gitu ya kameranya ya. Kita lanjut ke tes baterai. Untuk lokal video playback 1080p, dia bisa dapat 23 jam 15 menit. Daya tahan baterainya bisa dibilang keren nih yang satu ini ya. Lalu untuk streaming YouTube 1080p, ini hanya turun 2% selama 30 menit nonton pakai WiFi.
Wah, ini ajaib ya. Lalu TikTok, ini hanya turun 3% saat kita swipe videonya itu selama 30 menit nonstop. Lalu untuk Genshin Impact settingan lowest 60 fps, ini juga ajaib. Dia hanya turun sekitar 7% dalam 30 menit. Ini mungkin salah satu yang paling hemat untuk main Genshin Impact. Biasanya kita akan berharap dia ada di kisaran 10% dalam 30 menit, terutama dengan baterai 5000 mAh pun ya. 10-9 masih oke. Ini 7%, rendah sekali. Berarti ya awet banget ya kalau buat dipakai main game yang berat. Nah, kemudian untuk charging, 50% itu terisi dalam waktu 39 menit. Lalu untuk dari 0 sampai 100% full, kita membutuhkan waktu 1 jam 56 menit. Ya, nggak terlalu lama, tapi ya bukan yang kita harapkan ya. Biasanya kita harapkan paling nggak 1,5 jam gitu. Oke, kita lanjut untuk pengujian lain-lainnya. Kita tes Netflix, ini sudah Widefine L1. Jadi sudah mendukung playback sampai resolusi Full HD. Wah, asik nih ya. Untuk YouTube, dia mendukung playback sampai 4K 60. Dan menariknya HDR juga sudah didukung oleh smartphone ini. Sayangnya tuning HDR-nya memang belum optimal, kelihatan di sini ya. Untuk Wi-Fi sharing gimana? Tersedia melalui menu Wi-Fi hotspot yang sama dengan saat kita membagikan koneksi internet berbasis seluler juga. Lalu, apakah notch bisa disembunyikan? Bisa, tapi hanya dalam aplikasi aja. Ada pengaturan untuk setiap aplikasi apakah notch-nya mau kelihatan atau mau disembunyikan. Nah, untuk harga resminya, kalau mau tepatnya itu cek di kolom deskripsi untuk kedua varian yang dijual untuk si T1 5G ini. Yang jelas, varian paling murahnya ada di bawah 3 juta rupiah. Oke, hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, layarnya ini cuma 60 Hz aja ya. Sudah jarang sih sebetulnya smartphone kelas gini yang pakai 60 Hz. Biasanya sih 2022 pada pakai 90 Hz. Tapi sejujurnya kami nggak banyak komplain sih dengan layar 60 Hz ini. Karena ya nggak bikin sakit mata juga, tetap enak. Kemudian SIM tray-nya hybrid. Untungnya storage-nya udah 128 GB. Untuk harga segini udah lumayan besar storage segitu ya. Tapi tetap aja kalau kalian memang pengguna dual SIM card, pastikan aja bahwa 128 GB itu udah cukup. Lalu bezel di layar itu kelihatannya tebal ya, khususnya untuk yang bagian bawah. Lagi-lagi ini masalah selera aja. Apakah performanya sudah mencukupi buat kalian sampai bisa melupakan bezelnya? Ya, itu kembali ke preferensi kalian masing-masing. Kemudian kamera selfie, sayangnya hanya bisa merekam sampai 1080p 30 fps saja. Belum ada 1080p 60 untuk kamera selfie-nya, seperti yang di kamera utama. Lagi-lagi, nggak banyak juga sih yang bisa 1080p 60 fps untuk harga segini. Kemudian dia hanya menggunakan virtual gyro dan bukan hardware based. Jadi beberapa aplikasi akan sedikit ya kurang nyaman kalau mau dipaksakan pakai gyro, terutama buat game ya. Lalu tentunya ya efek tidak ada gyro itu ya si smartphone-nya juga tidak punya electronic image stabilizer atau AIS, itu yang menyebabkan kenapa ya tidak ada stabilisasi di sini. Kemudian untuk setup kamera, walaupun namanya triple kamera, tapi seperti kami bilang di awal, ya memang kameranya yang terasa banget cuma satu di bagian belakang. Untungnya kameranya 50 megapiksel yang cukup berkualitas. Dan kemudian untuk kelas harganya, terutama untuk yang 8128, dia belum ada fitur ekstra seperti stereo speaker, belum ada, IP rating juga belum ada di sini. Dari sisi kelebihannya, Dimensity 810-nya ini menawarkan performa yang terbilang memadai untuk kelas harganya. Terbilang nyaman untuk penggunaan sehari-hari, bahkan masih bisa untuk main game yang berat seperti Genshin Impact. Daya tahan baterainya juga terbilang keren di sini untuk berbagai macam skenario. Dan lucunya untuk gaming dia tergolong irit di sini ya. Kemudian dia sudah support 5G. Iya, buat Vivo ini di awal 2022 yang paling murah yang bisa pakai 5G di Indonesia. Kemudian dia masih dilengkapi dengan audio jack tentunya. Buat kalian yang butuh audio jack masih ada di sini. Detail foto dan video terbilang keren di sini ya. Terus dia juga opsi 1080p 60 fps untuk kamera utamanya. Ini kalau buat bikin konten terutama buat Instagram atau TikTok seru nih pakai 60 fps, lebih keren aja jadinya. Kemudian konektivitasnya cukup modern, ada Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 dan NFC juga ada di sini. Kualitas tampilan layar ya, walaupun ini IPS tapi ya nggak burik. Dia bisa mendekati 100% DCI-P3 juga ya. Jadi asiklah layarnya di sini. Kemudian untuk OS dia sudah pakai Vantage 12 yang sudah langsung Android 12. Ya, Vivo T1 5G ini memang sesuai dengan janji Vivo ya, sebuah smartphone 5G yang punya performa yang terbilang mumpuni di kelas harganya. Kalau kalian lagi nyari smartphone 5G dengan harga yang relatif terjangkau dengan fokus mungkin di
memiliki performa yang mumpuni dan kemampuan yang stabil di situ dan daya tahan baterai yang lumayan oke, dan tidak punya masalah dengan layar 60 Hz serta tidak adanya ultrawide dan electronic image stabilizer, sepertinya yang satu ini bisa jadi pilihan yang menarik sekali. Saya Didi Irfan, Jaga TV TV.